Andaikan benda mati saja bisa hidup, benda yang tidak berguna bisa hidup. Karena memuliakan Nabi Muhammad, karena berkaitan dengan Nabi Muhammad bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bahkan sandalnya Nabi saja mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena tak pernah dipakai dan dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kisah-kisah seperti itu kadang lupa. Oh, benda mati dulu, iya betul. Bahkan kalau Nabi berjalan, ini pohon itu bisa menunduk, hadirin, menutupi jangan sampai Nabi ini terkena panasnya teriknya matahari. Saking diantaranya cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW. Dibuat seakan-akannya benda mati ini bisa semuanya hidup dan semuanya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hidup tidak mau mulia. Kita yang menjadi umat Nabi tidak mau mulia. Kita yang sudah dicintai oleh Nabi tidak mau mulia. Makanya orang yang sangat-sangat merugi kelak nanti di yaumil kiamat, mereka yang sudah dijadikan umat Nabi, mereka yang sudah dicintai Nabi, tapi mereka tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Maka mereka itulah yang menyesal kelak nanti di yaumil kiamat. Maka mumpung kita belum sampai di akhir kiamat, nantinya di hari kiamat ini, jangan hari kiamat yang kita nantinya baru mau minta syafaat ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin taghfiru biha dzunub wa tafuku biha al-usuf wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tujuannya kita diadakan Maulid Nabi Muhammad SAW agar kelak nantinya kita cepat dikenali oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Dengan cara seperti inilah yang membedakan orang-orang yang dikenali Nabi Muhammad dan tidak dikenali oleh Nabi Muhammad. Ada orang yang mendapatkan sebagian di antaranya syafaat Nabi Muhammad, ada juga yang sebagian mereka tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad meskipun itu umat Nabi Muhammad. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena ketika di dunia diadakan acara maulid, peringatan maulid, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, dirinya tidak mau memuliakan Nabi Muhammad, maka nanti kelak di yaumil kiamah tidak akan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Yakin gak yakin? Pasti Allah tidak akan memuliakan orang yang tidak memuliakan Nabi Muhammad. Ketika suatu cerita Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika Nabi Muhammad ketika naik langit yang pertama ini, semua para nabi dan rasul menyambut Nabi. Semua para makhluk-makhluk Allah, semua para nabi utusan Allah menyambut Nabi kita Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj. Ketika di langit yang ketujuh, yang mana ketika itu malaikat-malaikat Allah sibuk dengan zikirnya, ketika Nabi Muhammad melintasi untuk perjalanan menuju daripada singgasananya Allah Subhanahu wa taala, dilihat yang mana malaikat-malaikat sibuk duduk berzikir, tidak mau berdiri untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Maka dengan cepat murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada semua para malaikat diturunkan dari langit ketujuh ke langit yang pertama dan tidak dinaikkan ke Allah Subhanahu wa taala, tidak dinaikkan kembali untuk langit yang ketujuh, karena mereka tidak berdiri ketika datangnya kekasihnya Allah, baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad. Ini menunjukkan betapa mulianya kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika yang dimuliakan ku Allah, yang dicintai ku Allah, tidak dimuliakan oleh siapapun makhluknya ataupun benda apapun yang
benda saja bisa menangis ketika ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Apakah kita lupa cerita tentang pelepah kurma hadirin? Bagaimana pelepah kurma ketika tersebut ditinggalkan oleh Nabi, digantikan dengan sandaran yang bagus, Nabi meninggalkan itu pelepah kurma, akhirnya ada suatu suara yang menangis. Pelepah kurma, benda mati saja ini bisa merindukan baginda Rasulullah. Benda mati saja bisa dihidupkan ke Allah kalau apapun yang menempel dengan Rasulullah. Bagaimana kalau kita umatnya Nabi Muhammad? Kita yang diberikan kehidupan ke Allah, diberkatilah Habibullah Muhammad. Tapi setelah kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita yang mematikan jalannya Nabi Muhammad di dalam diri kita. Andaikan benda mati saja bisa hidup, benda yang tidak berguna bisa hidup, karena memuliakan Nabi Muhammad, karena berkaitan dengan Nabi Muhammad bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bahkan sendalnya Nabi saja mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pernah dipakai dan dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kisah-kisah seperti itu kadang lupa. Oh, benda mati dulu, iya betul. Bahkan kalau Nabi berjalan, ini pohon itu bisa menunduk hadirin, menutupi jangan sampai Nabi ini terkena panasnya teriknya matahari. Saking diantaranya cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW, dibuat seakan-akan yang benda mati ini bisa semuanya hidup dan semuanya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita yang hidup tidak mau mulia, kita yang menjadi umat Nabi tidak mau mulia, kita yang sudah dicintai oleh Nabi tidak mau mulia. Makanya orang yang sangat-sangat merugi kelak nanti di yaumil kiamah, mereka yang sudah dijadikan umat Nabi, mereka yang sudah dicintai Nabi, tapi mereka tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Maka mereka itulah yang menyesal kelak nanti di yaumil kiamah. Maka mumpung kita belum sampai di akhir kiamat, nantinya di hari kiamat ini, jangan hari kiamat yang kita nantinya baru mau minta syafaat ya Rasulullah. Mumpung saat kita masih hidup inilah, masih punya batas, masih punya waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, maka dekatkanlah hadirin. Ya, kalau kita sudah mengkaji diri kita sendiri, bagaimana sudah kapasitas apa yang sudah kita ini mencapai di antara kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Apakah sudah membuat bangganya Rasulullah ataupun membuat nangisnya Nabi Muhammad? Dengan tingkah lakunya kita, dengan akhlaknya kita, dengan lisannya kita, dengan adabnya kita, dengan amalnya kita. Bahkan kalau kita baca diri kita sendiri, kita kaji diri kita sendiri, Al-Quran ini semakin jauh dan semakin jauh dari kehidupan kita. Karena apa? Cintanya kita jauh dari Nabi Muhammad. Ya. Yang dekat saja Al-Quran bisa mereka jauh dari Nabi Muhammad, apalagi yang jauh dari Nabi Muhammad, maka Al-Quran akan jauh di dalam kehidupannya. Yang dicintai Nabi Muhammad akan jauh dari kehidupannya. Makanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, inilah tujuannya diadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, agar memperingati juga kita selaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyadarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali sampai mana kapasitas kita nantinya untuk menjelang umur kita, sampai nantinya Allah menjemput ajalnya kita. Karena hidup ini pendek, tidak akan lama lagi. Barangkali tahun ini kita bisa kumpul, nanti tahun depan barangkali ada 10 ataupun 20 orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan di sini semuanya panjang umur, sehat walafiat. Tapi inilah suatu yang namanya umur, tidak akan ada yang tahu. Bahkan nanti malam ataupun nanti esok pagi ataupun 1 menit kemudian kita meninggal dunia, tidak ada yang tahu. Andaikan kalau kita tahu waktunya akan kita menuju kematian, pasti dia akan mengharapkan dan dekat kepada Nabi Muhammad. Andaikan dia tahu minggu depan akan menuju kematiannya,
tentu dia tidak akan melakukan kesalahan dan menjauhkan maksiat dalam pada dirinya. Maka kenapa kita nggak berpikir akan sebentar lagi kita akan menuju kematian? Kenapa harus nantinya di akhir endingnya kita baru kita mau akan berubah, baru mau istiqomah, baru mau bersolawat, mau memperbanyak sunnah, mau beramal soleh, mau baik dengan orang tua, mau taat sama orang tua dan guru, mau bersedekah, mau bersilaturahmi. Giliran hidup saat waktu sehat, di mana kita? Waktu diberikan sehat oleh Allah, mata masih segar, langkah kaki kita masih segar. Di mana kita kalau kita ini membutuhkan segala sesuatu yang dekat sama Nabi Muhammad, tetapi kenapa saat sehat kita tidak mau hadirin? Makanya tujuan maulid inilah untuk menyadarkan kita kembali. Taswiqul lisami'in min hawasil mu'minin wa tarwihal muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Akan ada rangsangan cinta kepada baginda Rasulullah dan ingin dekat lebih dekat dengan Rasulullah. Ya, kita tadi sudah dengarkan daripada apa yang disampaikan Ustaz Jaga Maulana tadi. Ya, cinta. Kenapa kita harus bermodalkan cinta? Karena cintalah ini yang paling mulia, dan cinta itulah yang akan menjadikan sesuatu itu akan tercapai. Ya, cinta pasti akan bisa mencapainya. Ibu-ibu nggak cinta sholat duha, bapak-bapak nggak cinta sholat duha, mau 40, mau 50, usianya mau 60, tidak akan bisa terlaksana itu sholat duha. Bagaimana niatnya dan bagaimana bacaannya dan lain-lain sebagainya, tidak akan pernah bisa tercapai karena nggak ada cinta. Betul nggak? Kita cinta sama sholat tahajud, pasti akan mengerjakan sholat tahajud dimanapun keadaannya, dimanapun posisinya. Tapi kalau kita nggak cinta sama sholat tahajud, mau usia berapapun, mau umur berapapun, tidak akan pernah tercapai itu yang namanya sholat tahajud yang dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad. Betul atau betul ini kira-kira? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada guru kita mulia Kiai Haji Baden, yang mana alhamdulillah beliau mengadakan acara maulid dan syukuran. Insya Allah beliau akan berangkat umroh, melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekah wal Madinah. Mudah-mudahan Kiai Haji Baden dengan merayakan ini maulid, memperingati ini maulid Nabi Muhammad, mengajak kita semua, mengundang kita semuanya, mudah-mudahan kebaikannya Haji Baden mudah-mudahan dibalaskan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan Kiai Baden mudah-mudahan dilancarkan ku Allah segala urusannya, dan insya Allah kepulangannya, keberangkatannya sampai kepulangannya diberikan keselamatan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak luput yang saya muliakan, yang saya cintai para kiai, para ajengan, para asatidz, para muallim, dan juga semua para sepuh, khususnya yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya tidak bisa sebutkan orang tua nama-namanya di sini, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada antum semuanya. Dan tentunya ibu-ibu, yang bapak-bapak yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan doa-doanya. Amin. Saya tidak mungkin panjang lebar lagi karena keadaannya sudah jam 11:30 lebih, ya betul ya. Cuma saya ingin mengingatkan saja bagi semuanya para pecinta-pecinta Nabi Muhammad, jangan pernah lelah untuk mencintai Nabi Muhammad. Ya, jangan pernah lelah mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Di dalam kitab Maulid Siddiqir sudah dijelaskan, wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basaran katsira. Di dalam kitab tersebut dijelaskan ketika kita yang mengikuti amanah Nabi, perintah Nabi, dan apapun yang dianjurkan oleh Nabi, maka insya Allah kita akan semua mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ingin bahagia, Bu? Ingin bahagia gak? Bapak-bapak juga pasti ingin bahagia. Karena bahagia ini tempatnya nanti kelak nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita sudah mendapatkan kebahagiaan bersama Nabi, kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Pasti udah dapat bahagia. Makanya Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Faqih beliau menyatakan dalam suatu hadis mutawatir, man tajalla fi qalbihi hubbu hadzal habibi Muhammadin, barang siapa yang di hatinya ada cinta kepada baginda Nabi Muhammad, lam yahib abada, tidak akan pernah merugi, wala fi dini, dan nantinya segala agama yang dipegangnya tidak akan pernah merugi, wala fi dunia wala fil ukhra, baik hidupnya di dunia maupun di akhirat insya Allah mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hasa an tukhriqan nar, dan akan dijauhkan hidupnya kelak nanti dari api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan disentuh. Jadi bersyukur kalau kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi buat apalagi yang adik-adik sekarang, ya, baik akang-akang, adik-adik perempuan saya, nek-nek semuanya di sini, jagalah diri kalian. Jangan hinakan kita selaku umat Nabi, jauh dari akhlak-akhlak yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Meskipun kita nggak punya, meskipun kita ini bukan orang yang kaya, meskipun kita ini orang-orang yang sederhana saja, tapi cintailah Nabi Muhammad. Cintailah dengan perbuatannya, cintai juga dengan lisannya, dan cintai juga dengan hatinya. Saya yakin buat ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak yang di sini, sepuh-sepuh saya, mudah-mudahan pandangan kita ini kelak bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Saya yang minta sama Allah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, mudah-mudahan Allah perjumpakan dengan Sayyidatul Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Ada suatu cerita, Bu, kenapa kau bisa berjumpa dengan orang yang dicita-citai? Orang yang kita cintai apakah nanti akan berjumpa, akan di alam kuburnya? Tentu akan berjumpa. Tentunya yang paling akan diberikan istimewa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad yang bisa menjumpai umat-umatnya ketika meninggal dunia. Makanya perayaan Maulid kata Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Faqih, jazaohum husnul khitam, yang mereka yang merayakan, mereka yang mengadakan, mereka yang memuliakan, jazaohum husnul khitam, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan dimuliakan oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah. Ya, itulah tujuan kita akhir nanti. Mudah-mudahan insya Allah, yang mana cerita Al-Imam Syekh Abdurrahman At-Tibai, pengarang kitab Maulid At-Tibai. Tadi kita membacakan Maulid At-Tibai, ya? Betul ya? Al-Imam At-Tibai ini saat diangkat keranda, ya, saya dulu pernah cerita juga sering. Yang paling saya suka cerita ini Syekh Abdurrahman At-Tibai. Sampai ketika dimasukkan di alam kubur, dibuka lagi katanya Al-Imam At-Tibai. Jadi semua jasad itu, Bu, kalau meninggal dunia dibukakan mukanya, nanti dihadapkan, diciumkan di tangan. Pernah lihat kan? Pernah lihat tuh ya? Neng-neng pernah lihat belum? Makanya kalau kita lihat jenazah ini, bayangkan seperti kita yang masuk di sana. Pasti kita akan terjadi pada diri kita, betul? Mudah-mudahan insya Allah semuanya husnul khatimah, amin. Jadi Al-Imam At-Tibai saking cintanya sama Nabi, saat diciumkan ke tanah seperti mencium tangannya Nabi Muhammad SAW. Dan semua para santri melihat keadaan yang Nabi Muhammad SAW menanggung apapun ketika semua para pecintanya di alam kubur.
Jadi Nabi Muhammad paling ditangguhkan ketika nanti menghadapi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi inilah cintanya Nabi kita kepada umat-umatnya, agar umatnya, para pecintanya, jangan sampai disiksa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah semuanya di sini selamat. Semua di sini insya Allah semuanya husnul khatimah. Dan mudah-mudahan insya Allah anak-anaknya, penerus-penerus yang mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh wa solehah. Nanti mudah-mudahan insya Allah semua yang neng-neng yang cantik-cantik, semuanya akang-akang yang ganteng-ganteng, mudah-mudahan kelak insya Allah semua menjadi para pecinta-pecintanya Nabi Muhammad. Dan jangan sampai lepas cintanya kita hadirin Allah. Jangan sampai lepas, bahaya. Apalagi dunia ini yang sekarang ini sudah akhir-akhir zamannya, sudah mulai tipis ini, paku-pakunya bumi ini sudah mulai berhilang. Ya, yang dimaksud paku-paku bumi adalah semua para wali-wali Allah ini satu persatu meninggal dunia. Itu tandanya kalau ada gempa, ada musibah, ada bencana, di antara ada kekasih Allah yang diangkat ke Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia. Kita kadang nggak tahu beritanya, ya. Kita nggak tahu kadang ceritanya seperti apa. Yang kita tahu cerita diri kita sendiri, kebutuhan kita sendiri yang kita tahu. Apa yang kurang, kita akan mencari kekurangan kita. Ya. Kalau orang lain yang kurang, kita akan mencerca kekurangan orang lain. Ya, kalau kita yang lebih, kita akan membanggakan diri kita. Itu yang kita repotkan sekarang ini. Kenapa gak kita pikirkan dunia ini sudah mulai tipis, sudah gak aman lagi. Yang paling aman itu orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad. Itu yang paling aman. Sekarang ini orang merasa aman. Gempa bumi di Cianjur, gempa bumi di Poso, gempa bumi banyak di Indonesia yang udah bagian-bagian Garut sudah mulai ada goncangan-goncangan. Betul atau betul ini? Barangkali takutnya saya mengharang aja, tapi sudah ada goncangan-goncangannya. Petanda ini sudah mulai rapuh. Karena batasnya yang dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad yang sahih, yang mana batas aku dengan umatku adalah 1.500 tahun. Sekarang 1444 Hijriah. Kurang berapa tahun lagi? 60 berapa? 44 sama berarti 56 tahun lagi. Wallahu alam ya. Tapi ini hadis sahih. Boleh ditanyakan sama guru-guru mulia. Ya. Dan batas Allah menghancurkan langit dan bumi, ya, kurang lebih untuk mencapai itu 50 tahun. 50 tahun itu menghancurkan gunungnya jebrol. Jadi 50 tahun ke bawah itu, nanti 50 tahun udah hancur semuanya. Jadi habis rata, gak ada lagi kehidupan. Percaya nggak percaya, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinyatakan Al-Qur'an juga begitu. Ya. Jadi kalau batas waktunya Allah untuk hanya 50 tahun menghancurkan bumi dan langit, sisanya 4 tahun untuk membenahi diri. Percaya nggak percaya, ini wallahu alam. Saya takutnya, saya kalau berpikir saya pribadi takut ini saat dihancurkan Allah kita lagi meninggalkan iman wal Islam. Takut saat kita lagi berdosa sama Allah, tiba-tiba ada kiamat kecil yang menghancurkan di antaranya rumah kita. Kita lagi tidur, kita lagi bermaksiat, nauzubillah, semua nauzubillah. Kita meninggal dalam keadaan meninggalkan iman wal Islam. Ini bahaya hadirin. Makanya kita jangan aman-aman saja. Kalau bisa terjadi di Cianjur, di sini meskipun nggak ada gunung, nggak ada lautan, tapi bukan berarti ini bangunan ini akan kuat. Betul nggak? Nggak mungkin di bangunan kita ini nggak mungkin wah semua itu menjadikan kuat. Pasti Allah punya cara untuk menghancurkan di antara meluluhlantahkan bumi dan langit.
Maka persiapkanlah diri kita. Oh, ini mah cerita-cerita aja. Kalau ini menganggap akhir kiamat itu, hari kiamat itu adalah cerita, nanti kalau dia udah meninggal dunia, dia akan menghadapi hal yang nyata dan dunianya tinggal cerita. Betul atau betul? Mengingat kisah Nabi itu cerita, neraka itu cerita, surga itu juga cerita. Nanti kalau dia udah meninggal dunia, dunianya yang tinggal cerita, dia akan menghadapi hal yang nyata dan perjalanan akan panjang ke depannya. Satu hari di dunia berarti sama halnya 1000 tahun di alam kubur. Lama nggak? Hidup kita cuma 63, 60 tahun, 50 tahun ataupun 40 tahun. Sebentar untuk kita. Tapi paling lama nantinya kita berada di alam kubur. Makanya di alam kubur ini sudah meminta pada Allah, ya Allah cepatkanlah hari kiamat. Meskipun dimasukkan ke neraka, cepatkanlah hari kiamat. Karena sudah gak sabar lagi, saking lamanya siksaan di alam kuburnya. Ya, makanya kita mumpung kita masih sehat, belum sakit, masih gagah, bisa melangkahkan kaki ke majlis-majlisnya Rasulullah. Kenapa tidak mau menghadiri majlisnya Rasulullah? Padahal kita butuh sama majlis tersebut. Kita butuh ta'alluq dengan hubungan dengan Nabi Muhammad. Karena nafsunya kita menghalangi kita sehingga kita jauh dari Nabi Muhammad. Makanya Imam At-Tibai di dalam suatu ceritanya ingin meninggal dunia dalam keadaan cinta sama Nabi Muhammad. Al-Imam At-Tibai tersebut menuliskan surat sama anaknya, wahai anakku, nanti kalau apa sudah meninggal dunia, saat diangkat kerandanya bapak, jangan ditangisi, tapi bacalah apa yang bapak tuliskan di dalam surat tersebut. Singkat cerita, Imam Syekh Abdurrahman At-Tibai meninggal dunia dan semua para santri takziah, semua santri yang berdatangan untuk mengikuti, memandikan, mengkain kafankan sampai mensolatkan Al-Imam At-Tibai. Sampai saat mau mengangkat kerandanya, ini semua orang tidak ada yang mampu mengangkat kerandanya Al-Imam At-Tibai. Dipikirnya, wah ini 4 orang biasanya bisa terbawa ini keranda. 20 orang juga tidak bisa terbawa. Karena lupa wasiatnya Al-Imam At-Tibai ingin dibacakan saat membawa kerandanya. Saat ditanyakan apakah betul dulu Al-Imam At-Tibai pernah meninggalkan wasiat, betul katanya, ingin dibacakan saat mengangkat kerandanya Al-Imam, saat diantarkan ke kuburannya. Saat dibuka itu surat bukan tentang surat isinya tentang tanah, tentang harta, melainkan tentang untuk memberikan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Saat ingin diangkat kerandanya, ingin dibacakan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Saking cinta-cintanya sama Nabi, Bu, ingin berjumpa sama Nabi Muhammad. Ya, kita ingin gak jumpa sama Nabi Muhammad. Orang yang paling akan cepat berjumpa dengan Nabi Muhammad, baik di alam kubur ataupun nanti di Telaga Kausar, adalah mereka-mereka yang merasa cintanya besar sama Nabi Muhammad dan mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Insya Allah Nabi Muhammad akan menunggu kita di Telaga Kausarnya. Di Telaga Kausar Rasulullah akan menunggu bagi para pecinta-pecintanya. Jadi jangan takut untuk cinta sama Nabi. Al-Imam At-Tibai ingin dibacakan surat tadi, ingin dibacakan surat tersebut saat diangkat kerandanya. Saat diangkat kerandanya, semua berbarengan para santri dan keluarga untuk membacakan salam sama Nabi Muhammad. Dengan salam tersebut Al-Imam At-Tibai sampai ketika diantar ke kuburannya, Nabi Muhammad menunggu Al-Imam At-Tibai. Mudah-mudahan kita juga nanti insya Allah kalau nanti meninggal dunia, ibu, bapak, adik-adik, mudah-mudahan ditunggu oleh Nabi Muhammad. Dan akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Andaikan seorang wali-wali Allah, para ulama bisa memberikan syafaat, bagaimana Nabi Muhammad? Pasti lebih bisa lagi. Karena kita akan menanti daripada permohonan kita, pertolongan kita dari baginda Nabi Muhammad. Maka selalulah berbanyak niat-niat yang bagus. Perbaiki adab kita, perbaiki akhlak kita.
perbaiki segala-galanya. Mudah-mudahan insya Allah selamat semuanya. Amin. Jangan sampai tidak ada yang selamat di sini. Mudah-mudahan saya doakan semuanya sampai akhir hayatnya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saya dulu pernah diajarkan sama guru saya Al-Imam Syekhuna Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Muzawwar. Sedikit ilmu tapi bisa jumpa sama Nabi. Sedikit ilmu tapi bisa jumpa sama Nabi. Saya bertahun-tahun menghafalkan daripada apa yang disampaikan guru saya. Saya baru tahu ternyata apa rahasia sir tersebut. Dekati para ulama, maka insya Allah kalian cepat berjumpa, bermimpi sama Nabi Muhammad. Dekati para habaib, dekati para ulama yang dekat dengan para di antara bersambungnya dengan Nabi Muhammad. Insya Allah cepat mimpi sama Nabi Muhammad. Gak usah jauh-jauh. Ya, kita berharap sampai kemana-kemana. Wah, kita sampai bertapa ke makam itu, bertapa ke makam itu. Ya kita harapkan ini Nabi Muhammad sudah cukup. Ya, maka dekati ulama dan di antaranya cucu-cucu Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan siap untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Siap untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Siap merubah akhlak kita mengikuti apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Siap untuk cinta sama Nabi Muhammad. Siap untuk rindu sama Nabi Muhammad.